Sleepers, selamat datang di Esther Lily Podcast bersama aku, Nasya. Dan di episode kali ini kita bakalan bahas suatu topik yang sangat menarik dong pastinya, yaitu Flight to a Fearless Future. Di sini Nasya juga udah ngundang salah satu narasumber yang cantik dan berprestasi dong pastinya. Siapa lagi kalau bukan Kak Fanya, siswi SMA Negeri 1 Puri, Kabupaten Mojokerto. Kak Fanya ini pernah menjuarai perlombaan di bidang presenter dan puisi di tingkat nasional loh, Sleepers. Keren banget nggak sih? Yuk langsung aja kita kenalan sama Kak Fanya. Halo Kak Fanya. Halo Kak Nasya dan halo Sleepers semuanya. Nah Kak Fanya, ketakutan atau kecemasan ini kan biasanya dialami oleh para remaja ya, karena mereka harus ngelepasin ketergantungan dari orang tua dan mulai belajar mandiri. Sebagai generasi muda yang berprestasi nih, Kak Fanya pernah ngerasa cemas atau takut terhadap masa depan nggak sih Kak? Kalau ditanya pernah nggak sih aku ngerasain cemas dan takut ketika aku mikirin masa depan? Pastinya iya, aku pernah ngerasain itu. Kak? Kenapa? Karena ketika aku mikirin masa depan, itu pasti akan ada pikiran kayak nanti di masa depan aku bisa ngecapai cita-citaku nggak ya, di masa depan nanti aku jadi apa ya kira-kira kayak gitu. Terus apalagi rasa cemas dan takut ketika aku ngikutin suatu lomba nih Kak. Kayak aku bisa nggak ya menangin lomba ini, karena kalau nggak menang di lomba tersebut pastinya bakal ngecewain keluarga, ngecewain orang tua, terus juga ngecewain orang-orang yang udah ngedukung. iya tentunya orang-orang udah ngedukung kita. Wah, berarti emang hal ini tuh masih bisa dibilang wajar ya Kak ya? Nah, untuk hal ini sendiri masih bisa dibilang wajar. Kenapa? Karena remaja sendiri pastinya dari kita tuh ya nggak jarang kita tuh selalu ngerasa kayak cemas dan takut ketika kita tuh mikirin masa depan. Karena nanti masa depan kita tuh kayak kita tuh mau jadi apa, kita mau kemana arahnya, dan itu tuh wajar banget sih Kak. Wah, berarti asal nggak yang berlebihan gitu ya Kak ya? Nah iya betul banget, asal nggak berlebihan tuh nggak apa-apa. Daripada kalian berlebihan mikirin rasa cemas dan takut kalian, mendingan kalian fokus buat ngegali potensi yang sudah kalian miliki. Buat apa? Karena potensi ini tadi yang bisa menunjang kalian ke cita-cita kalian. Nah kayak contohnya nih, misal aku mau cita-citanya jadi pembawa berita deh contohnya. Nah itu di situ sendiri aku harus bisa menggali potensiku. Dengan cara gimana tuh? Caranya dengan meningkatkan skill public speaking yang aku punya. Wah, terus kalau untuk ningkatin skill public speaking secara sederhana itu gimana sih Kak? Nah, untuk meningkatkan skill public speaking secara sederhana itu simple banget. Mengingat kita tuh kan sudah punya skill public speaking masing-masing ya. Tinggal gimana caranya kita untuk mengasah skill public speaking yang kita punya. Nah, untuk cara simpelnya kita bisa mengikuti lomba-lomba seperti podcast, kemudian lomba presenter dan juga lomba puisi, dan masih banyak lagi loh teman-teman lomba yang bisa membantu untuk meningkatkan skill public speaking kita tentunya. Nah, untuk hal itu sendiri, dari skill public speaking itu sendiri, ketika kita mengikuti lomba-lomba, itu kita lebih fokus untuk mengambil pengalamannya, bukan tentang masalah menang dan kalahnya. Untuk menang dan kalahnya sendiri, itu urusan belakang. Karena sekali lagi, yang kita perlukan dan yang paling penting adalah pengalaman di saat kita mengikuti lomba tersebut. Jadi kalau kita menang di suatu lomba, itu sebenarnya cuma bonus aja sih. Wah, jadi kita memang harus memulai dari hal yang kecil dulu ya Kak ya? Nah ya betul banget Kak Nasya, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu, gak usah langsung yang besar, kita harus mulai dari hal yang simple dan kecil dulu seperti yang aku bilang tadi. Nah ya, karena juga biasanya para remaja itu takut buat memulai karena mereka belum merasa hebat, padahal kan ya kita juga nggak harus hebat untuk memulai suatu hal. Nah betul banget, kita nggak harus hebat dulu untuk memulai suatu hal seperti yang aku bilang tadi, yang aku contohin tadi nih. Semisal cita-cita kalian mau menjadi pembawa berita, bisa tuh kalian mulai dari hal-hal kecil dengan mengikuti lomba, dengan mengasah kemampuan public speaking yang kalian punya, sehingga itu nanti akan menunjang cita-cita kalian di masa depan nanti, sehingga kalian nantinya juga bisa untuk meraih masa depan kalian nanti. Nah, betul sekali tuh Sleepers. Jadi, seperti yang dikatakan Kak Fanya tadi, daripada kalian terus-terusan takut buat mikirin masa depan nantinya jadi apa, mending kalian upgrade diri kalian sendiri. Kalian tingkatin skill yang kalian punya supaya nanti kalian bisa lebih mudah
untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, betul banget tuh Kak Nasya. Daripada kita fokus ke rasa cemas dan takut yang kita punya sebagai remaja, mendingan kita gali potensi yang kita punya di diri kita sendiri. Karena apa? Karena potensi itu sendiri yang akan kita gunakan untuk meraih cita-cita kita di masa depan tadi. Nah, kalian perlu tahu juga teman-teman, kalau rasa cemas dan takut yang berlebihan itu juga dapat menghambat kita untuk meraih cita-cita kita di masa depan nanti. Iya, betul banget tuh Kak. Wah, nggak kerasa ya kita udah cukup lama nih ngobrolnya. Terima kasih buat Kak Fanya karena udah sharing-sharing bareng kita di Esther Lily Podcast episode kali ini. Iya, seneng banget bisa sharing-sharing bareng Kak Nasya dan juga teman-teman dari Esli Podcast. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih Kak ngasih motivasi sedikit Wah, boleh banget dong tentunya buat Esli Pips ini supaya mereka juga makin semangat buat menggapai masa depan mereka dan tidak terus-terusan takut buat mikirin masa depan yang akan mereka jalani. Nah, motivasi dikit dari aku, mungkin kalian jangan terlalu terpaku sama kecemasan dan ketakutan yang kalian punya, tapi fokus ke diri kalian sendiri, ke goals kalian sendiri, apa yang kalian cita-citakan di masa depan, dengan menggali potensi yang seperti aku bilang tadi. Terus juga nggak itu aja, kalian juga belajar bagaimana caranya untuk mengurangi rasa takut dan juga cemas yang kalian miliki sehingga tidak ada hambatan ketika kalian meraih masa depan itu nanti. Nah, setuju banget tuh Kak Fanya. Oke, terima kasih juga buat Esli Pips yang udah dengerin podcast kita sampai sekarang ini. Udah saatnya aku Nasya dan Aku Fanya, kita berdua pamit mau mundurin diri di podcast episode kali ini. ya terima kasih untuk Esli Pips yang sudah dengerin aku dan Kak Nasya di episode podcast kali ini. Kita pamit undur diri. See you and have a good day.